Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid Subhan dari Prodi Pendidikan Biologi FKIP Tasjidil. Saya merupakan salah satu penerima amanah untuk program perusahaan pemula berbasis inovasi. Kami mengucapkan selamat kepada Universitas Jember yang sekarang memasuki Disnatalis ke-57. Semoga Tasjidil semakin jaya. Berikut kami akan menjelaskan program-program kami sekaligus apa hasil-hasil yang kita boleh selama program ini dilaksanakan. Selamat menonton. Nah, tujuan program ini adalah yang pertama adalah pengembangan budidaya ulat hongkong sebagai plastik degradator sehingga bisa mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan atas plastik, itu yang pertama. Yang kedua adalah pengembangan usaha pakan ternak lobster air tawar sehingga pemanfaatan Tenebur monitor, larva Tenebur monitor sebagai bahan pakan ternak, dalam hal ini adalah lobster air tawar. Ada dua program itu, dan dua program ini berbasis riset. Artinya program pertama terkait dengan Tenebur monitor, mahasiswa terlibat terkait dengan riset kajian Tenebur sebagai plastik biodegradator dan kajian terkait dengan produksi pakan ternak. Nah, ada dua aspek ini. Nah, sehingga kami mengelola program hibah perusahaan pemula ini berbasis riset dari hulu sampai ke hilir. Nah, kami menyadari permasalahan terkait dengan hibah ini cukup luar biasa, bahwa tantangan terbesar adalah kita bisa memproduksi pakan ternak, tetapi kita belum tentu mampu untuk memasarkan. Oleh sebab itu, siklus yang kita lakukan adalah siklus bagaimana yang bisa berjalan dengan baik dari produksi, kemudian produksi pelet ini yang dasarnya adalah bahan bakunya adalah dari ulat hongkong, jadi supplier produksi, kemudian muncul revenue generating dari hasil pemasaran, kemudian kita lakukan evaluasi, kemudian kita lakukan pembesaran di supplier lagi, terus kemudian proses produksi pakan lobster air tawar peletnya. Nah, di sini maka kita lakukan proses kegiatan di unit supplier yaitu ulat hongkong, kita lakukan riset. Nah, keterlibatan mahasiswa juga di dalamnya. Kemudian di unit produksi yaitu penyusunan pelet pakan lobster air tawar, terlibat riset mahasiswa yang ada di sana. Nah, kemudian hasil penyusunan pakan pelet kajian riset inilah yang dinilai baik hasil ujinya, maka kita produksi dalam rangka untuk dipasarkan. Nah, permasalahannya adalah produk baru itu belum tentu langsung serta-merta diterima oleh pasar. Jadi kami menyadari bahwa permasalahan kita memproduksi barang itu adalah di unit pemasaran. Belum tentu kita mampu memproduksi kemudian serta-merta diterima pasar. Ini permasalahannya. Oleh sebab itu, kami melakukan program bahwa kunci absorpsi produk itu harus kita pegang juga, sambil kita meningkatkan trust di dalam proses pemasaran yang ada di lingkungan komunitas lobster air tawar. Nah, yaitu kita lakukan dalam bentuk ya kita budidaya juga, budidaya lobster air tawar, kemudian kita pengembangan benih. Jadi kita budidaya lobster air tawar dalam bentuk beberapa subprogram, yaitu pembesaran, kemudian setelah besar sebagian kita lepas, kita pasarkan, kemudian yang sudah besar sebagian kita jadikan indukan. Setelah jadikan indukan, berarti kita pengembangan benih sendiri, berarti kita memproduksi benih sendiri, kita memproduksi pakan sendiri, kita juga menghasilkan lobsternya sendiri untuk konsumsi masyarakat. Nah, sehingga terdapat beberapa varian produk kita tunjukkan sekarang. Beberapa produk yang kita rilis dari kegiatan ini.
Yang pertama adalah ulat Hongkong dalam bentuk fresh. Ini per onnya adalah 6.000 ya. Sekarang fase sekarang di sini posisinya untuk sementara ini adalah kita ada beberapa varian produk, yaitu produk yang fresh dalam artian tidak mengkonsumsi plastik. Karena kita harus proses panjang, karena kalau mengkonsumsi plastik harus hasil produk yang aman, benar-benar aman. Nah, kita tidak mau merilis ke pasar dalam posisi yang belum ada kajian produknya itu aman untuk dikonsumsi oleh ternak. Oleh sebab itu, ini proses panjang yang sementara kita lakukan, proses risetnya sedang jalan untuk mengkajian keamanan pangan produk tadi. Sementara yang kita bisa jalankan adalah produk fresh tanpa plastik tadi, tanpa styrofoam, tanpa spons dan sebagainya, sehingga produk yang dijamin berada dalam posisi aman. Sedangkan sementara kajian riset tetap jalan. Nah, terus kemudian di samping produk fresh ini kita juga keringkan ulat Hongkong ini, sehingga produknya dalam bentuk ulat Hongkong kering. Ya, ulat Hongkong kering. Nah, ini adalah ada beberapa kemasan, beda volume sehingga beda harga. Ya. Kemudian juga posisinya ada dalam bentuk powder. Jadi powder mealworm ini yang kita pasang dalam rangka untuk apa? Untuk memberikan kesempatan masyarakat memanfaatkan untuk penambahan suplai nutrisi, misalnya untuk burung, anak burung dan seterusnya. Nah, produk yang lain adalah dalam bentuk ini pelet lobster air tawar, pelet lobster air tawar. Nah, produk ini yang posisinya kita pasarkan ke dalam komunitas lobster air tawar Jember sementara ini. Nah, kebetulan kita ada jalinan kerjasama dengan komunitas lobster air tawar, dan kita ujikan ke mereka dalam bentuk pakan ini secara gratis, dan responnya cukup bagus, yaitu bahwa produk kita itu ternyata disukai oleh lobster air tawar, sehingga mereka bermaksud untuk pesan terkait dengan produk ini. Dalam hal ini kita maksudkan adalah sambil menumbuhkan trust masyarakat terhadap produk ini, maka kita juga melakukan budidaya lobster air tawar di lab kami. Di tahap awal kita melakukan proses riset terkait dengan ulat Hongkong atau territorial monitor. Di samping riset kita pun juga membuat stok budidayanya. Nah, sekarang di posisi di lokasi tempat budidaya ulat Hongkong atau territorial monitor, ini adalah fase larva dari territorial monitor. Ini merupakan fase yang siap pemasaran. Siap untuk dilakukan proses selanjutnya, yaitu untuk penyediaan produk dalam bentuk ulat Hongkong fresh, ulat Hongkong kering, ulat Hongkong dalam bentuk tepung atau powder. Kemudian berikutnya kita susun dalam pelet lobster air tawar. Nah, ini adalah merupakan stok budidaya ulat Hongkong. Ini adalah semua merupakan stok. Kita sengaja ada beberapa nampan atau kotak begini karena dia tidak boleh bertumbuh terlalu tinggi, karena memberikan kesempatan untuk mendapatkan oksigen. Oleh sebab itu kita beber cukup tipis begini supaya dia mendapatkan oksigen dan juga dia bisa mendapatkan makanan secara leluasa. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang lain. Salah satu step di dalam program kami adalah menyediakan ulat Hongkong kering. Jadi ulat Hongkong yang kita pelihara kita oven dalam posisi 50 derajat Celcius, terus kemudian kita oven sampai kering. Ini adalah proses produk kami, sehingga nanti setelah kering baru kita susun dalam bentuk kemasan ulat Hongkong kering
atau dry mealworm, dan juga dalam bentuk tepung ulat longkong. Dari tepung ini kemudian kita gunakan sebagai bahan dasar untuk penyusunan pelet untuk lobster air tawar. Ini adalah produk dari ulat longkong kering yang berikutnya akan kita kemas dalam bentuk kemasan produk ulat longkong kering yang kita pasangkan. Nah, berikutnya adalah setelah dipulih ini, maka kita buat dalam bentuk tepung ulat longkong sebagai bahan dasar penyusunan pelet. Saya Lintang, mahasiswi pendidikan biologi. Di sini saya melakukan penelitian tentang Tenebrio molitor, yaitu tentang spons degradator. Berikut merupakan penelitian saya yang menggunakan beberapa perlakuan. Oke, kita berada dalam posisi tempat budidaya lobster air tawar. Ini merupakan bagian dari terima kasih fasilitas universitas yang memfasilitasi kami dalam rangka riset. Salah satunya adalah lobster air tawar. Ini adalah tempat indukan. Itu semua adalah indukan lobster air tawar. Kemudian salah satu contoh dari indukan itu adalah bisa dilihat seperti ini. Jadi ini adalah posisinya adalah 4 inci yang siap untuk dipanen, sekaligus bisa difungsikan untuk indukan. Jadi kita lepas ini, kita lepas. Nah, berikutnya ini adalah kolam indukan yang bertelur. Induk yang bertelur kita letakkan di sini sehingga ketika telur menetas itu menjadi satu kesatuan. Ini adalah tempat dari salah satu
pembenihan lobster eta. Nah, ini lobsternya. Ini adalah induknya. Induknya ini posisinya telur masih berada dalam posisi belum menetas. Cirinya adalah masih dierami oleh induknya dengan ekor yang masih menggulung. Tapi kalau telurnya sudah menetas, larva itu akan posisinya menyebar dan juga mencari makan sendiri. Dan indukan ini posisinya dikembalikan lagi ke posisi kolam utama indukan. Kita kembalikan. Nah, ini adalah kolam dari kolam pembenihan. Ini adalah kolam pembesaran. Jadi hasil dari benih tadi kemudian dikumpulkan. Ini ukurannya adalah 3 inci. Ini adalah ukuran 3 inci. Berikutnya adalah kita lakukan sortir. Ini adalah beberapa sortir dari yang sudah relatif besar. Kemudian setelah sortir di sini kita masuk ke yang posisinya remaja dan sebagian di antara sudah mulai siap untuk dipasarkan. Jadi tinggal seleksi aja. Jadi siap. Ini sangat siap. Nah, ukuran ini adalah ukuran pemasaran. Ukuran ini adalah ukuran pemasaran. Tapi akan lebih bagus, lebih besar lagi karena harganya akan lebih baik. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adib, kita ketemu di posisi kita daring dalam rangka silaturahim. Wabil khusus kita ingin omong-omong berkaitan dengan kita sudah memberikan sampel berkenaan dengan Universitas Jember, dalam hal ini adalah kami, yaitu unit pengembangan lobster air tawar yang kita create dari hasil riset, yaitu pengembangan pakan dari hasil riset kami berbasis Tenebrium molitor atau ulat Hongkong, yang notabene itu juga merupakan hasil riset kami untuk dikembangkan menjadi bahan dasar penyusunan pakan ternak yang secara khusus untuk hal ini adalah untuk pakan lobster air tawar. Bagaimana Pak Adib, sampel yang kita berikan terkait dengan pakan lobster air tawar ini, apakah cukup baik dari hasil uji yang ada di komunitas lobster air tawar Jember ini? Monggo Pak Adib. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Yang kemarin pakan dari Pak Wahyu untuk sampel kita itu memang kita berikan ke pertama ke peternakan lobster sama indukan lobster. Nah, untuk ini Pak, tingkat selera makan lobster ke pakan yang diberikan kemarin itu sangat bagus Pak. Kemarin kita berikan bukan pada waktunya, biasanya kita kasih malam. Malam itu pun kadang kalau pakannya itu nggak berbau, dia berselera makan, itu kadang dia juga nggak didil Pak. Ternyata kita berikan habis asar itu pakan yang sampel kemarin itu, mereka meskipun jarak antara pakan sama shelternya itu agak jauh, mereka mau keluar dari shelter lobsternya itu sendiri. Terus yang kedua masalah tekstur sudah ada perbaikan Pak dari yang kemarin dulu. Pertama itu waktu
lobster nyumpit, pakannya ambiar, ternyata sekarang sudah mulai padat gitu Pak. Ya. Jadi sudah ambiar lagi seperti itu. Terus untuk terkait nutrisinya, saya serahkan pada Pak Wahyu aja gitu. Ya. Tapi saya tahu hanya selera makan lobster itu sangat baik di pakan yang Hongkong kemarin Pak. Oke, masih Pak Adip informasinya ini menjadi proses baik ya terkait dengan kualitas nutrisi kami yang jamin kita jaga karena itu hasil riset dan juga ada hasil uji labnya. Jadi dan juga efek terhadap pertumbuhannya juga kita sudah punya evidennya, punya bukti hasil risetnya. Nah sekarang perspektif kalau kita produksi dalam jumlah banyak, apakah ini memberikan perspektif positif Pak Adip? Saya kira ya Pak, ini sangat potensial untuk perkembangan lobster sendiri khususnya di Jember. Ini saya kebetulan kan nggak ketua sih Pak, nggak ada yang mengangkat saya sebagai ketua, tapi saya bisa mengkoordinir teman-teman mempromokan pakan ini dan mempromokan memang ada hasilnya lah Pak dari sampel kemarin. Oke. Selama ini Pak Adip menggunakan pakan apa? Kalau pakan jadi itu menggunakan pakan apa dan berapa per kilo? Hitungannya. Kalau pakan baji biasanya kita pakai Fengli Pak yang pabrikan. Nah. Itu biasanya di harga 25 sampai 30 kalau ngecer. Kalau kita beli pesak biasanya itu harga sekitar 500 sampai 550 per sak isi 35 kilo. Gitu, Pak. Terus tingkat konsumsi kebutuhan pakan per bulan kira-kira berapa sak? Berapa kilo? Untuk komunitas. Kalau kita sendiri itu biasanya memang kita kadang ada stok, kadang enggak Pak. Jadi untuk saya sendiri, untuk farm saya sendiri itu kadang kebutuhannya sih nggak banyak sih, lobster cuma 5% dari beratnya. Cuma kita punya apa ya gambaran yang lebih besar untuk memasarkan produk ini. Kita nggak masuk ke koperasi air tawar Jawa Timur. Nanti kita bisa mempromokan produk kali ini ke teman-teman bahkan seluruh Jawa Timur, bahkan seluruh Indonesia nantinya gitu. Oke, makasih Pak Adip terkait dengan tanggapan dan prospek terkait dengan pakan lobster air tawar, di mana UNED berbasis riset ini ingin berkontribusi terhadap komunitas lobster air tawar bahwa kita menyediakan pakan berkualitas berbasis riset dan juga harapannya lebih kompetitif untuk bisa mengisi pangsa pasar yang ada di komunitas lobster Jember khususnya ataupun sampai merambah ke kabupaten lain di level Jawa Timur sampai nasional harapannya. Terima kasih Pak Adip atas ininya. Ini masukan yang baik. Kami menjadi semangat karena dapatkan informasi langsung dari peternak dalam hal ini Pak Adip sebagai Ketua Komunitas Lobster Air Tawar Jember. Terima kasih Pak Adip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak.